Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Israel tidak setuju untuk negosiasi dengan Hamas lagi. Israel tidak akan mengampuni. Lihat sekarang bagaimana angkatan udara bom di Gaza. Semua utara Gaza hancur. Ada lebih dari 700.000 pengungsi Gaza yang lari ke selatan Gaza. Tapi di Gaza ada banyak penduduk. Nah, tentara Israel tidak mau membunuh mereka. Kami tidak jahat seperti mereka. Kami ingin musnahkan Hamas, bukan penduduknya Gaza. Kami ingin musnahkan Hamas, dan kalau Israel akan membunuh penduduk Gaza atau ingin membunuh penduduk, itu hanya kalau mereka punya buktian penduduknya ambil sebagian dari teror yang mereka melakukan tanggal 7 Oktober. Tapi, di Gaza, bro, di Gaza ada hampir 2 juta orang. Israel tidak mau membunuh mereka karena kami sebalik dari Hamas. Mungkin Hamas tidak peduli penduduknya, kami peduli mereka. Bro, tidak ada tentara yang baik hati seperti Israel. Tidak ada, kasih saya lihat tentara yang kasih kepada musuhnya kapan dan di mana mereka akan serang. Udah 2 minggu tentara Israel, lebih 3 minggu tentara Israel kasih peringatan setiap hari, termasuk hari ini. Setiap hari tentara Israel kasih peringatan kepada penduduk Gaza, larilah ke selatan. Israel buka selatan Gaza supaya truk dengan equipment dan alat-alat humanitari, air, obat, lain akan masuk. Israel setuju obat, air, dan lain akan masuk dari selatan Gaza untuk penduduknya. Dan begitu satu mereka jaga penduduk dan pengungsi di Gaza, sesuatu yang Hamas tidak peduli dan melakukan. Dan begitu mereka encourage, mereka juga dorong atau mendesak penduduk Gaza pergilah ke selatan. Kenapa? Israel mau pisah dengan penduduknya dan terorisnya. Itu sesuatu yang sangat susah karena teroris Hamas mereka campur di antara orang penduduk. Jadi kalau penduduknya tidak akan lari ke selatan Gaza dan tentara Israel akan masuk, buat serdadu di sana, mereka tidak bisa tahu siapa itu serdadu dan siapa itu teroris. Jadi tentara Israel mengerti supaya memang mereka bisa melawan dan berperang dengan Hamas saja, bukan dengan penduduknya. Mereka kasih peringatan kepada penduduknya, larilah ke selatan. Nah, pasti juga banyak teroris lari ke selatan, tapi itu hal dan masalah yang Israel akan handle nanti. Dulu harus masuk ke utara, mulai menghancurkan terowongannya, base-nya, dan semua teror mereka melakukan, semua dasarnya, ya, semua akarnya, semua dasarnya, semua cabang mereka, setiap bangunan atau ruangan atau gedung yang dipakai untuk teror mereka akan hancur. Dan mereka kasih peringatan kepada penduduknya, kalau Anda tidak akan lari, kehidupanmu dalam bahaya, dan tentara akan lihatmu sebagai mendukung teror. Artinya, mereka tidak akan takut tembak. Nah, kenapa Hamas bebaskan 2 penduduk yang pegang paspor Amerika dan kemudian 2 orang yang tua? Bukan karena dia peduli, karena sekali lagi Hamas pelan-pelan mulai mengerti. Hamas pelan-pelan mulai mengerti, that's it. The story of Hamas finish. Hamas akan dimusnahkan. Mau tidak mau, Hamas akan dimusnahkan. Dan kenapa saya senyum? Karena sesudah Hamas akan dimusnahkan, satu, kehidupan penduduk Gaza lebih baik, kehidupan penduduk Israel lebih aman. Jadi demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, sebagaimana sudah kita dengarkan, dan bagaimana menurut kalian ini langsung ya Bapak Ibu semuanya disampaikan oleh warga yang ada di Israel ya, ataupun warga Israel ya, mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas. Dan sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama, memang dari beberapa minggu yang lalu ya,
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sudah menyampaikan komitmen ataupun tekad dari pihak Israel untuk menargetkan yang mereka baru berhenti sampai Hamas ini bisa mereka musnahkan sebagai bentuk pembalasan atas serangan Hamas yang terjadi pada tanggal 7 Oktober, 1 bulan yang lalu kawan-kawannya. Dan memang itu situasinya telah membuat Israel sangat marah, sehingga beberapa hari yang lalu pun kita juga mendapatkan informasi bahwa pihak Israel tidak mau ya melakukan gencatan senjata kepada pihak Hamas. Bahkan ya Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa kalau mereka mau menerima gencatan senjata itu sama saja mereka mau menyerah kepada Hamas, dan itu tidak akan pernah terjadi katanya. Lalu kemudian kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita lihat ya dalam beberapa informasi sekitar dari kemarin sore ya, ini ramai sekali pembahasan mengenai temuan dari pihak intelijen Israel yang mengatakan bahwa ya mereka menemukan ruang bawah tanah rumah sakit Indonesia di Gaza itu katanya menjadi terowongan ataupun markasnya Hamas kawan-kawannya. Bahkan ini kemudian memunculkan banyak reaksi, memunculkan banyak tanggapan, dan juga dari pihak rumah sakit Indonesia itu sudah memberikan bantahan ya terkait dengan hal tersebut. Dan karena itu kawan-kawan kemudian ini ramai sekali ya. Bahkan di sini juga ada uraian yang membahas mengenai Israel katanya menuduh RS Indonesia tampung Hamas ya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa uraian ya sebagai respon terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh IDF ya melalui juru bicaranya kemarin itu teman-teman ya. Itu ramai sekali ya, viral sekali videonya itu, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak ya. Bahkan Bapak Ibu bisa melihat ya di 2 video kita sebelum ini saya sudah sertakan kawan-kawannya, jadi bisa melihat di situ ya terkait juga dengan temuan Israel mengenai pihak dari Hamas ini menggunakan fasilitas-fasilitas umum ya ataupun fasilitas publik, dan di bawahnya itu mereka jadikan sebagai terowongan ya yang mereka gunakan untuk melakukan serangan terhadap Hamas ya. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, kita kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh beliau ini teman-teman ya, merupakan warga Israel, menjelaskan terkait dengan siapa Hamas dan bagaimana IDF ya melakukan serangan dan juga kepedulian mereka terhadap warga. Nah tadi diklaim bahwa tak ada tentara katanya sebaik Israel itu katanya yang memberikan kesempatan kepada lawannya ya ataupun kepada warga yang ada yang wilayahnya dikuasai oleh musuhnya ya untuk segera melarikan diri dan segala macamnya. Nah itu dia Bapak Ibu, itu diklaim ataupun penjelasan dari beliau ya. Tapi begini Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan ya, bahkan saya coba cari ya beberapa cuplikan video ataupun kemudian foto-foto yang beredar ya mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana ini teman-teman ya. Dan memang ini apalagi setelah video dari pihak IDF ya mereka rilis dan publikasikan ke media ya teman-teman, akhirnya ini kan semua jadi tahu ya. Wah, entah bagaimana kawan-kawannya teknologi apa yang dipakai oleh pihak Israel untuk bisa mendeteksi ya, karena ini kan situasinya begini teman-teman ya. Kan tempat Hamas bersembunyi ataupun tempat mereka melakukan serangan ya kepada pihak Israel ini kan bukan di atas permukaan tanah kawan-kawannya. Jadi yang di Gaza itu kan tampaknya itu kan semua kan fasilitas publik, pemukiman warga, rumah sakit, sekolah dan segala macamnya. Nah mereka ini berada di bawahnya kawan-kawan. Jadi tentu untuk mendeteksi ke bawah situ kan membutuhkan teknologi yang canggih ya, dan Israel telah berhasil ya mendeteksi itu teman-teman, hingga kemudian muncul satu hal yang paling ramai sedang dibicarakan di ruang publik kita di Indonesia mengenai rumah sakit di sana kawan-kawannya. Apakah benar demikian ya kita nggak tahu Bapak Ibu, tapi itulah informasi-informasi yang kemudian beredar, dan pihak dari Rumah Sakit Indonesia sendiri juga sudah memberikan bantahan ataupun klarifikasi mengenai hal tersebut ya. Sekarang berada pada pihak kita sebagai masyarakat biasa, mau percaya kepada siapa? Percaya kepada Israel atau percaya kepada klarifikasi ya kembali kepada masing-masing kita teman-teman ya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan ataupun penilaian ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua ya, mari kita lihat di sini teman-teman situasinya ya. Jadi memang situasinya itu benar-benar mencekam kawan-kawan ya. Lalu kemudian teman-teman, keras ya RI respon Israel ya bantai RS Indonesia tampung Hamas katanya. Nah, ini ada gambarnya ini. Ini dia. Kemlu RI buka suara terkait tuduhan Israel yang menuding rumah sakit Indonesia di jalur Gaza digunakan katanya untuk menampung kelompok Hamas. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi dari pihak rumah sakit itu bahkan katanya dari Kemlu ya, Kemlu Kementerian Luar Negeri ya, Bu Retno ya, itu katanya sudah memberikan bantahan kawan-kawannya. Ya sekarang kembali kepada masyarakat ya, masyarakat dunia, masyarakat internasional ya, masyarakat kita sendiri mau percaya kepada siapa. Tapi itulah yang terjadi teman-teman ya, yang sudah berlangsung ya, ini sudah mendekati ya sudah mau 6 pekan ya Bapak Ibu ya, sudah lewat dari 5 pekan. Ini situasinya terus mencekam, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh siapa tadi nama beliau ini kawan-kawan ya,
ya bahwa memang Israel ini sudah menargetkannya. Jadi teman-teman, akhirnya kita menjadi tahu ya situasi yang sebenarnya, bahwa tujuan Israel ini memberikan kesempatan ya kepada apa namanya warga Palestina yang tinggal di kota Gaza untuk mengungsi ke selatan ini, terutama yang di utara agar ke selatan ya. Jadi untuk mereka bisa memisahkan ya antara warga biasa dengan teroris Hamas kawan-kawannya. Dan tadi juga dikatakan bahwa bisa saja nanti itu kan dimanfaatkan oleh teroris Hamas untuk ikut ke selatan ya. Tapi Israel ternyata tidak kalah pintarnya kawan-kawan, mereka mengatakan bahwa itu nanti bisa diatasi ya. Kalau sudah masuk ke wilayah yang mereka handle, yang mereka kontrol, kan mudah kawan-kawannya bagi mereka untuk mengetahui siapa yang merupakan apa namanya ya anggota Hamas yang menyusup di tengah-tengah warga itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang sudah sekitar ya berapa lama kawan-kawannya. Jadi kalau awal-awal kan katanya kan 24 jam ya ultimatum Israel untuk warga Gaza itu pindah, tetapi ternyata itu sudah berminggu-minggu kawan-kawannya. Jadi mereka berikan kesempatan, dan pertanyaannya sebenarnya apakah warga di kota Gaza yang utara ini masih ada yang tinggal ataukah semuanya sudah berpindah ke selatan? Belum dapat informasinya kawan-kawannya. Nanti kita coba update terus terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana. Jadi sekian, dan di atas semuanya itu kita tentu mengharapkan situasinya segera membaik ataupun segera kondusif ya, terutama warganya ya berada dalam kondisi aman, terutama masyarakatnya ya teman-teman, tidak lagi menjadi korban yang terus bertambah atas situasi seperti ini. Kasihan ya. Jadi semoga mereka tetap aman, selamat, dan berada pada posisi yang apa namanya yang membuat mereka tidak terkena serangan ya. Ini untuk masyarakat biasa kawan-kawannya. Dan terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan silakan juga berikan tanggapan kawan-kawan semua di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, selamat beraktivitas kembali.